Shalom semuanya, nama saya Christian Mulyadi dan saya mau mengajak teman-teman semua membahas satu perikop dari Injil Markus. Kita lihat Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Judul perikopnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara dan teman-teman sekalian, kita sering dengar perikop ini. Kalau kita mau melihat bersama, meneliti bersama sedikit saja tentang perikop ini, kita mengetahui dari ayat yang awal-awal ini mengatakan bahwa Yesus itu bersama dengan mereka di dalam perahu yang sama. Kita bisa lihat ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Jadi mereka pergi ke satu tempat dengan menggunakan fasilitas perahu, tetapi kemudian Yesus rupanya bersama-sama juga tinggal bersama mereka. Dan seringkali perahu ini seringkali dianalogikan sebagai satu perjalanan kehidupan manusia. Dan dalam menjalani hidup kita semua, kita pasti sebagai anak-anak Tuhan membawa Yesus di dalam kehidupan kita juga. Dalam menjalani hidup kita, rupanya kita nggak pernah sendirian. Kita bawa Yesus di dalam perahu yang sama mengarungi kehidupan ini. Namun, begitu juga dengan kehidupan ini, seringkali ada begitu banyak badai kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita. Di tengah perjalanannya ada ombak, ada tofan, ada badai yang cukup besar. Bahkan, kalau kita bisa mengingat-ingat, banyak para rasul itu sebenarnya adalah seorang nelayan. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ahli di dalam berlayar dan berperahu. Tetapi kemudian, kenapa mereka kali ini sampai ketakutan kalau kita baca di dalam perikop ini? Rupanya jangan-jangan kali ini badainya cukup besar. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam perikop itu, bahwa badainya ini sangat besar sehingga perahunya mulai kemasukan air. Begitu juga dengan kehidupan kita. Badai kehidupan kita silih berganti datang. Tetapi ada badai-badai kehidupan yang rupanya cukup besar yang mulai menggoyahkan iman kita. Mereka yang masih sekolah, teman-teman semua dan saudara-saudara yang masih sekolah dan kuliah, mungkin teman-teman sekarang saat ini sedang alami pergumulan hidupmu ketika kamu harus studi dengan baik dan kamu kesulitan di dalam studimu. Atau mereka yang sedang di dalam umur-umur yang sedang mengejar kemapanan di dalam hidupnya. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan-pekerjaannya. Mereka yang seringkali melihat kadang-kadang kalau di dalam pertemuan reuni, ketemu kok hidup dia lebih enak, kok gua sedang struggle dan segala macamnya. Ada banyak hal-hal tuntutan-tuntutan dari sekitar orang-orang sekitar kita. Seperti orang tua kita memaksa kita menikah ketika kita sampai hari ini belum dapat pasangan hidup. Ketika kemarin mungkin lagi kumpul-kumpul keluarga, orang tua tanya, "Kapan nikah? Udah punya pacar belum?" gitu ya. Atau ketika nanti kita sudah nikah, selalu ditanya kapan punya anak gitu. Jadi dari sampai kapanpun, dari muda sampai tua, kita punya pergumulannya masing-masing dan punya badai kehidupannya masing-masing. Bahkan
Kita bisa lihat banyak orang-orang tua kemudian yang saat ini juga kesepian di dalam hidupnya. Saya pernah datang ke satu panti werda, ada oma-oma cerita sama saya bahwa mereka sedang alami di masa tua mereka kesulitan mereka, pergumulan mereka, badai kehidupan mereka. Ketika oma ini bercerita, oma ini bilang, katakan, saya udah lama nggak pernah dikunjungi anak-anak saya udah lama nggak pernah ketemu sama keluarga saya kesepian. Manusia dari muda sampai tua selalu punya badai di dalam kehidupannya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti ketika kita baca di firman Tuhan, apa yang dilakukan para murid Yesus ketika mereka hadapi badai yang besar ini? Mereka membangunkan Yesus yang tertidur di dalam perahu itu. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, kalau di dalam firman Tuhan di Markus 4, kita bisa baca, mereka mengatakan di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di dalam saat badai kehidupan itu, murid-muridnya datang kepada Tuhan. Itu hal yang tepat, tentu, sebagai seorang anak-anak Tuhan. Akan tetapi, kalau kita lebih teliti dan kita telaah lagi, murid-murid ini datang kepada Tuhan dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Seakan-akan perkataan ini, kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli terhadap hidup mereka. Seringkali kita begitu juga dengan kita semua. Seringkali kita bisa berdoa sama Tuhan, bukan berdoa dengan baik dan benar. Rupanya kita berdoa dan tanya sama Tuhan, Tuhan, lu gak peduli sama hidup gua. Tuhan, kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa bebas gitu ya. Kadang-kadang ketika kita hadapi masalah, misalnya ketika kita sedang bergumul dengan cicilan hutang kita gitu, lalu kita berkata di dalam doa kita, Tuhan, lu gak peduli tentang bahwa saya nggak bisa bayar cicilan hutang ini. Seakan-akan dengan nada pesimis dan berprasangka kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Ini kalimat yang negatif, kalimat yang penuh pesimistis, kalimat yang tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Ini versi Markus yang kita baca. Tetapi kalau kita baca di dalam versi Lukas, jadi cerita tentang angin ribut diredakan ini ada di dalam Injil sinoptik. Dari Injil Markus ada, Lukas ada, Matius ada. Kalau di dalam versi Markus dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, pakai tanda tanya. Versi Lukas mengatakan, Guru, kita binasa, pakai tanda seru. Versi Matius bilang, Tuhan, tolonglah kita binasa. Semuanya ini para murid ini mengatakan kepada Yesus, datang kepada Yesus, tetapi mereka lupa sebenarnya apa yang Yesus sanggup lakukan di dalam hidup kita semua. Manusia cepat melihat masalah, cepat melihat pergumulan dan struggle, tetapi selalu lamban melihat rahmat Allah di dalam hidup kita semua. Gak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, badai ini besar, pergumulan ini berat, tetapi karena aku satu perahu sama engkau bersamaku, aku fine-fine aja di dalam hidup ini. Maka marilah kita datang kepada Tuhan di dalam berbadai dan pergumulan hidup kita berdoa sama Dia, tetapi kita harus ingat bahwa Yesus sanggup, Tuhan sanggup lakukan segala perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita. Demikianlah renungan singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya.